Karena- Iya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ini supaya kita bisa menganalisis determinan fisiologis kinerja manusia ya. Jadi gimana kita bisa menjelaskan keterkaitan nutrisi dan kapasitas metabolik terkait dengan konsep metabolisme dan desain kerja. Ya, nanti apa namanya bahan tentang bahan basic fisiologi tentang nutrisi, tentang metabolisme itu nanti saya share juga ya, saya kirim juga nanti untuk dibaca. Nanti itu reminding untuk kuliah basicnya bisa Anda baca sendiri sebagai dasar dari aplikasi ini ya. Jadi kita sudah masuk ke tahap aplikatif, gimana kita nanti bisa menganalisis determinan fisiologi kerja manusia, ya dengan menilai nutrisi dan metaboliknya, ya. Nah, terkait dengan nutrisi, terutama dalam intervensi ergonomi, biasanya kita akan memperhitungkan eh, basis gizi. Apakah misalnya penambahan kudapan, kemudian pemberian minuman dengan kadar glukosa atau elektrolit tertentu gitu. Untuk ujung-ujungnya untuk meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja yang akhirnya meningkatkan produktivitas. Apakah kondisi dari manusianya sendiri yang tetap bugar atau produktivitas dari bahan-bahan yang dikerjakan itu jadi lebih meningkat gitu ya. Nah, model konseptual kinerja manusia ini sebenarnya melalui pendekatan biopsikososial ya. Jadi tidak hanya membahas tentang kapasitas fisiologis aja, tetapi juga berdasarkan tuntutan kerja dan lingkungan. Jadi kita kan memiliki sebagai manusia kita memiliki kapasitas fisiologis ya. Jadi kapasitas fisiologis itu kita sudah pahami sendiri bahwa kita memiliki kemampuan sebagai manusia yang normal. Bagaimana kita bekerja dalam shift tertentu, kapan kita harus istirahat untuk pemulihan, kapan kita apa namanya beristirahat karena kondisi tubuh kita sedang sakit. Nah, sedangkan di satu sisi kita ada tuntutan kerja dan juga kondisi-kondisi lingkungan yang membuat kondisi kerja kita menjadi tidak ideal. Misalnya, bekerja di suhu yang dingin, bekerja di suhu yang panas gitu, atau bekerja di kondisi yang bising. Ya. Itu adalah kondisi lingkungan yang sangat mempengaruhi kapasitas fisiologis kita untuk beradaptasi. Sedangkan kita dituntut untuk bisa bekerja dalam posisi situasi seperti itu. Sehingga bagaimana tubuh kita bisa beradaptasi dengan proses homeostatik ya, homeostatik eh, tetap berfungsi secara fisiologis dengan adaptasi ya. Nah, adaptasinya bisa adaptasi berupa adaptasi akut dan juga bisa adaptasi kronik. Kalau adaptasi akut ya saat itu kondisi saat itu saja. Tetapi kalau adaptasi kronik, kondisi lingkungan kerja yang membuat tekanan pada kondisi fisiologis kita sehingga tubuh kita harus beradaptasi secara kronik. Nah, itulah yang akan membuat peningkatan keluhan-keluhan yang bisa menjadi faktor risiko sebagai beban kerja, ya. Nah, yang kita ukur sebagai fisiologi kerja dan kapasitas fungsional kita itu ada VO2 max bisa ya, dan kapasitas aerobik. VO2 max dan kapasitas aerobik bisa kita ukur melalui cek laktat threshold atau ambang laktat, denyut jantung kerja atau denyut nadi kerja, dan beban relatif serta indeks metabolik.
Ya. Nah, kalau laktat threshold biasanya sering dipakai pada pekerja-pekerja yang membutuhkan fisik yang kerja fisik yang berat. Ya, lebih sering dipakai pada orang yang melakukan aktivitas olahraga untuk penilaian fisiologi aktivitasnya dan kapasitas fungsionalnya. Sedangkan di ergonomi sendiri, yang sering dihitung adalah denyut nadi kerja dan beban relatifnya serta indeks metabolik untuk mengevaluasi kerja. Di samping parameter-parameter biologis yang juga bisa Anda pakai ya sebagai biomarker untuk membuktikan bahwa memang terjadi eh, adaptasi pada kapasitas fungsional pekerjanya. Nah, kenapa kita belajar nutrisi dan metabolisme? Karena dengan nutrisi, tubuh kita akan menerima sumber yang akan di metabolisme untuk menjadi energi. Ya, intinya dengan sumber nutrisi itu akan menghasilkan energi yang akan terlibat dalam sistem energi. Apa aja sistem energi yang ada di dalam tubuh kita? Ada, ada metabolisme karbohidrat, ada metabolisme protein, dan juga ada metabolisme lemak. Nah, makronutrisi itu yang membuat tubuh kita bisa melakukan kerja. Ya, ini adalah dasar dari itu prinsip dari nutrisi ergonomik. Nah, dalam konsep bioenergetika dan sistem energi, ada yang kita nilai yaitu ATP sebagai unit energi biologis ya. ATP terbentuk karena ada sistem fosfagen ya, pembentukan ATP, kemudian ada glikolisis anaerobik ya untuk kerja yang intensitas sedang tinggi dan sistem oksidatif untuk kerja yang durasi panjang. Ya, jadi tubuh kita akan memproses makronutrisi itu sehingga akan dibentuk menjadi energi dan akhirnya akan terbentuk ATP yang masuk ke dalam sistem energi sehingga tubuh kita bisa menghasilkan kerja. Ya, jadi itu. Nah, kembali ke konsep dasar kinerja manusia, jadi interaksi manusia, tugas, dan lingkungan. Ya, definisi kinerja manusia dalam ergonomi. Jadi kita lihat bagaimana manusianya, bagaimana fungsi tugasnya, dan bagaimana lingkungannya. Nah, terkait manusia, kita pelajari fisiknya, fisiologi dari manusia itu. Nah, terkait dengan bahasan ini, kita fokus ke nutrisi dan metabolisme. Kemudian untuk apa namanya asosiasi tugas kita lihat kognitifnya bagaimana bisa merencanakan, kemudian bisa membuat proses, kemudian bisa membuat kesimpulan. Nah, itu ada fungsi kognitif yang terangkum dalam proses kerja kita dan aspek psikososial. Jadi bagaimana aspek lingkungan juga mempengaruhi kinerja manusia ya dalam ergonomi. Jadi manusia nggak bisa sendiri bekerja ya, jadi harus memperhatikan lingkungan sekitarnya minimal lingkungan fisik ya. Lingkungan fisik ya bagaimana suhu, bagaimana situasi eh, kerja, kemudian stasiun kerja, kemudian gimana eh, kebisingan. Nah, itu sangat mempengaruhi ya. Belum lagi dengan interaksi sosial dengan sesama pekerja. Ya, itu juga bisa sebagai stresor untuk yang mempengaruhi kinerja manusia. Nah, sekarang kita bahas terkait komponen kinerja fisik. Nah, kalau komponen kinerja fisik apa aja yang dinilai? Ada kekuatan otot, yang meliputi daya tahan, kecepatan dan ketepatan, koordinasi dan fleksibilitas. Nah, Anda bisa nilai pada kelompok-kelompok pekerja yang mana menggunakan
daya tahan, mana yang menggunakan kecepatan dan ketepatan, mana yang menggunakan koordinasi dan fleksibilitas ya. Jadi ini yang bisa kita nilai apakah kinerja fisiknya sudah sesuai dengan harapan ya. Kemudian komponen kinerja kognitif meliputi perhatian dan konsentrasi. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fokus tinggi, daya ingat yang kuat, ya, memori kerja, kemudian pengambilan keputusan yang cepat, bagaimana waktu bereaksi, ya. Jadi pada pekerja-pekerja di UGD, di situ dibutuhkan waktu reaksi yang cepat dan pengambilan keputusan. Nah, itu melibatkan fungsi kognitif. Kemudian eh, untuk pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan banyak berkutat dengan angka dan angka yang berhubungan dengan apa namanya keuangan, bagaimana eh, apa namanya ketelitian untuk membuatkan laporan-laporan keuangan. Nah, itu juga merupakan komponen kinerja kognitif. Jadi kalau Anda nanti apa namanya mau meneliti eh, subjek di pekerjaan tertentu, nanti dilihat komponen apa yang banyak terlibat, apakah komponen fisik, apakah komponen kognitif, atau komponen psikososial gitu ya. Jadi ini menarik sekali gimana kita nanti mengintervensikan secara aplikatif nutrisi atau apa namanya eh, makanan atau minuman untuk mempengaruhi metabolisme sehingga akhirnya produktivitas dan kondisi pekerja yang bersangkutan tetap fit gitu ya. Ya, kita lanjut dulu. Nanti ada sesi diskusi yang bisa kita gunakan untuk lebih pendalaman dari materi ini. Ya, ada beberapa kasus nanti saya sampaikan, nanti kita bisa diskusi terkait dengan bagaimana intervensi yang harus diberikan pada kelompok pekerja dengan keluhan seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang kita baca dulu teorinya, pelajari dulu teorinya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja itu ada faktor individu, berikut usia, jenis kelamin, status kesehatan ya, kemudian ada faktor lingkungan, ada faktor organisasi dan status nutrisi dan metabolismenya. Nah, kita masuk ke topik kita kali ini ya, yaitu dasar-dasar nutrisi. Nah, dasar-dasar nutrisi itu meliputi ada makronutrien, ada mikronutrien, kemudian air sebagai komponen vital, dan energi balance. Nah, makronutrisi itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, yang termasuk mikronutrisi itu vitamin dan mineral. Nah, bagaimana efek dari makronutrisi dan mikronutrisi serta air ini dalam proses eh, mempertahankan kinerja yang baik, ya. Yang